Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin di sini kami akan paparkan dulu Pak ya. Nah, itu mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, di sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk. Nah, itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Tersana, yang punya pabrik gula di Cirebon dan dibangun menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian tahun 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Panos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan jadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan Hotel Restore, kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai 46 ini Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu Kuningan sini dulu itu statusnya masih hotel yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat jadikan markas Belanda agresi militer kedua. Dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar. Nah, itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi dijadikan museum sampai sekarang. Nah, kemudian untuk Kuningan sini, nah itu terjadi tanggal 11 sampai 13 November 46. Pemarapan 14 sampai 15 dan di Tanda Tangan Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu perwakilan dari delegasi Indonesia, nah itu ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Anggotanya Susanto Tirto Projo, Dr. Anak Kapogani dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian dari Belanda juga ada 4 orang yang diketuai Profesor Insinyur Semerhon. Anggotanya Panpul, Debur, dan Panmuk. Kemudian 1 orang itu penengah ringan Lord Kiren dari Inggris. Kemudian sini juga ada untuk nutulen atau pencatatnya, yaitu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Sepudin, dan Ali Budiarjo. Nah, Kuningan sini itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati, yaitu ada 17 pasal, yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda. Ya, ini bagian dari samping sebelah timur ya, perundingan gedung naskah perundingan Linggarjati yang diselenggarakan pada tahun 19 kebun teh ya. Dulunya kebun teh, sekarang tidak lagi jadi kebun teh ya, yang di sebelah utara ini ya. Ya, ini nampak dari luar gedung sejarah yang berada di Kabupaten Kuningan. Ya, ini adalah kamar tidur Lord Kileren. Beliau adalah tim penengah ya, atau moderator. Beliau asalnya dari Inggris. Nah, bisa dilihat ini Lord Kileren, perwakilan Inggris ya. Dan ini suasana kamarnya ya. Jadi sepertinya lagi dicuci, jadi biar bersih ya. Ini kebetulan masih pagi. Baik, ini adalah gedung naskah perundingan Linggarjati ya. Ini adalah diorama atau suasana gedungnya ya. Linggarjati ini berada di Kabupaten Kuningan dan Anda bisa lihat di sini ada 2 meja yang berhadapan ya, di mana di sini ada delegasi dari Indonesia yang dihadiri oleh Sultan Syahrir dan Mr. Susanto Triporjo, anggota membernya, dan juga ada Adnan Kapogani ya, atau disebut Agani ya, dan Muhammad Rum ya. Di sini juga ada dari anggota delegasi dari Belanda ya, bisa dilihat ya. Ini ada Van Mok ya, Van de Boer dan Van Vul serta Profesor Dr. Insinyur W. Skersonren, ketua Cermen ya. Dan ini adalah jejak digital ya pada zaman itu, bisa dilihat ya. Ini juga delegasi yang ikut pada waktu itu ya. Dan ini adalah suasana gedung Linggarjati ya, Linggarjati pada saat perundingan Linggarjati. Anda bisa lihat di situ ada beberapa pasukan TNI ya. Dan ini juga bisa dilihat itu ada Sultan Syahrir ya. Ini nuansanya masih alami ya.
Dan ini delegasi-delegasi Indonesia, dan juga ada foto ya, di mana foto itu Sultan Syahrir ada di sana. Dan setelah penandatanganan perjanjian, Perdana Menteri pada waktu itu adalah Sultan Syahrir berbicara pada rakyat Indonesia di depan Balai Agung, sebelumnya di kantor Raja Batavia ini di Jakarta ya. Setelah perundingan ini ada event-event yang lain, tapi dasarnya dari sini ya. Sementara meja ini adalah meja mediator ya dari Inggris ya, Lord Killerton, penengah ya. Suasananya Anda bisa dilihat, ini masih asli ya. Dan nanti kita akan ke tempat penginapan ya, dan Bung Karno pun ada di sini ya waktu ini. Ini adalah koran ya, koran pada zaman itu pada tahun 1947 ya. Di situ tertera tulisan Linggarjati telah ditandatangani ya. Linggarjati go get taken bahasa Belandanya ya. Ini adalah kamar tidur delegasi dari Belanda ya. Oke. Ini kamar tidurnya, sepertinya lagi dicuci, jadi saya tidak bisa menanyakan secara detail. Dan ini adalah kamar delegasi dari Nederland, dari Belanda ya. Ini juga sama ya, ruangannya sama ya. Oke. Dan ini ada foto Lord Killerton sedang diwawancari oleh seorang wartawan asing dalam tempat persediaan di gedung perundingan negara sebelah timur ya. Nanti kita ke sana. Dan ini bisa lihat Kiai Haji Agus Salim ya bersama Sultan Syahrir ya di tempat sebelah selatan dari sini ya. Ini juga sama. Dan kita ke ruangan sebelahnya. Di sini juga sama, kamar tidur delegasi dari Indonesia ya. Ini juga ada Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta. Nah, ini adalah akte penyerahan kedaulatan serta pengakuan ya. Pengakuan hasil dari perundingan Linggarjati yang melahirkan waktu itu adalah RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Tentu pada zaman ini ada apa yang pro dan yang kontra, tapi pro kontra tetaplah bersatu ya. Dan ini bisa dilihat, ini adalah sebuah foto Ibu Subadio Sastramerto dan Ali Diarjo ya. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949 ya, kira-kira berarti November, Desember ya, 2 bulan ya. Ya, 1 bulan lah, 1 bulan ya, 1 bulan. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya ya. Di sini ada delegasi dari Belanda dan delegasi dari Indonesia ya, Dr. Suherem, Van Mok, Van Vol, Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Sutanto, dan Dr. Abdul Ghani ya. Inilah momentum perundingan Linggarjati.